Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Madani, Stigma. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu jalla dzikruhu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Yang kami hormati asatidzah, kawan-kawan seperjuangan, para pengurus Stigma, semoga Allah Jalla wa'ala merahmati kita semuanya, mengampuni ketergelinciran, kesalahan yang kita lakukan hingga detik hari ini maupun setelahnya, dan diberikan sisa waktu yang ada modal untuk bertaubat, mengumpulkan pundi-pundi amal soleh dan istiqomah, dan berusaha konsisten di atas sunnah, dan berharap diwafatkan di jalan Allah di atas husnul khotimah. Kita lanjutkan masih membacakan tentang bab muraqabah dari kitab Mukhtasar Riyadhus Shalihin. Berkata penulis hafizahullahu ta'ala, qala Allahu ta'ala alladzi yaraka hina taqum wa qala Allah ta'ala wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Ya, alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fi sajidin. Wa qala Allah ta'ala wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Wa qala ta'ala innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wa la fis sama'. Wa qala Allah ta'ala inna rabbaka labil mirsad. Wa qala ta'ala ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur wal ayatu fil babi katsiratun ma'lumatun. Allah Jalla wa Ala berfirman, Allah yang melihatmu ketika engkau berdiri untuk mengerjakan sholat, dan melihat pula perubahan gerakan badanmu di antara orang-orang yang sujud. Dan Allah berfirman pula, dan Dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Dan Allah Jalla wa'ala berfirman, sesungguhnya bagi Allah tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi, baik di bumi maupun di langit. Serta firman Allah Jalla wa'ala, sesungguhnya Rabb kalian benar-benar maha mengawasi. Dan firman-Nya, Allah mengetahui lirikan mata, pandangan mata yang khianat,
dan apa yang disembunyikan oleh hati. Kemudian beliau rahimahullah wa hafizahullah taala, wal ayatu fil bab katsiratun ma'lumatun, dan ayat-ayat mengenai bab ini sangat banyak, dan ini hanya sebagian saja yang dinukil dan sudah diketahui bersama. Kemudian beliau membawakan hadis Jibril, wa an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala, bainama nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaum ittala alaina rajulun syadidu bayadhi thiyab syadidu sawadi sya'r la yura ali atharu safar wa la ya'rifu minna ahad hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam fasnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wad'a kafai ila fakhidayhi faqala ya Muhammad akhbirni al-islam faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anta syada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilai sabila qala sadaqta fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquh qala fa akhbirni 'anil iman qala antu minna billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadar khairihi wa syarrihi qala sadaqta qala fa akhbirni 'anil ihsan qala anta budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak qala fa akhbirni 'anis sa'ah qala mal mas'ulu anha bi'a'lam minas sa'il qala fa akhbirni an amaratiha qala anta lidal amatu rabbataha wa antaral khufatal uratal alata ri'asha yatatawaluna fil bunyan thumma talaqa falabithtu maliyan qala ya Umar atadri manis sa'il qultu Allah wa rasul a'lam qala fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Kemudian hadis An Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu maqal kuntu khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam yawman faqal ya ghulam inni u'allimuka kalimat ihfadillah yahfadka ihfadillah tajidahu tujahak idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah wa'lam annal ummah law istama'at ala ayyan fa'uk bi syai'in lam yanfa'uk illa bi syai' qad katabahu Allahu lak wa in istama'u ala ayadhurruk bi syai' lam yadhurruka illa bi syai' qad kataballahu lak qad kataballahu alaik rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Baik, penulis rahimahullahu taala Imam Nawawi dan juga penulis kitab Mukhtasar di sini mengingatkan kepada kita bagaimana kita berusaha rindu terhadap kebun-kebun surga dan berharap kita keluar dari kebun-kebun surga ini akan berbuah indah dan bahagia, dan kebahagiaan itu nanti akan ditempuh secara konsisten. Apapun yang dia alami keluar dari Riyadul Jannah ini di dunia, dia akan siap menanggung apapun. Maka di antara kunci-kunci kebahagiaan yang merupakan di antara sifat ya orang-orang soleh adalah selalu muraqabah. Apa itu muraqabah? Ma makna muraqabah? Iya. Imam Al-Qayyim rahimahullah. Jadi hakikat muraqabah atau secara bahasa muraqabah itu dari kata raqabah. Akar kata ini menunjukkan sikap tegak berdiri untuk mengawasi sesuatu. Dari sinilah kata ar-raqib diambil. Ar-raqib artinya apa? Penjaga. Juga dikatakan al-markab. Al-markab itu tempat yang tinggi digunakan seseorang untuk mengawasi. Ya, memandang arah yang dia inginkan, namanya al-markab. Dan leher manusia bahasa Arabnya apa? Sini
apa? Raqabah. Kenapa dinamakan raqabah? Karena posisinya tegak. Dan siapapun yang ingin melihat atau menyaksikan sesuatu, dia harus menegakkan posisinya. Nggak mungkin duduk begini. Dia harus tegak. Mengangkat kepalanya, melihat arah tujuannya. Juga dalam budaya orang Arab, ada wanita disebut raqub. Wanita yang dijuluki raqub kalau dia punya anak dan anaknya tidak ada yang bertahan hidup. Karena seolah-olah dia selalu mengawasi anaknya dengan cemas, berharap dia tetap hidup. Dan di antara nama Allah juga ada nama Ar-Raqib, yaitu penjaga. Tidak ada sesuatu pun yang luput darinya. Sehingga dari sini para ulama kemudian menarik, ya, setelah istiqra dan tatabu, bahwa muraqabah sebagaimana yang dikumpulkan oleh Imam Al-Qayyim, bahwasanya muraqabah artinya apa? Pengetahuan hamba secara terus-menerus dan keyakinannya bahwasanya Allah Jalla wa'ala itu mengetahui lahir dan batin. Dan muraqabah ini hasil pengetahuannya bahwa Allah itu mengawasinya, melihatnya, mendengar perkataannya, mengetahui amalannya di setiap waktu dan dimanapun, mengetahui setiap hembusan napas, dan tidak sedetik pun lolos dari perhatiannya. Nanti silahkan lihat di Madarijus Salikin. Dan muraqabah ini termasuk konsekuensi dari pengenalan kita, keimanan kita kepada nama-nama Allah Asmaul Husna, seperti Al-Alim, As-Sami, Al-Basir. Ya. Makanya muraqabah ini merupakan peribadatan terhadap nama-nama Allah. Ar-Raqib, Al-Hafid, As-Sami, Al-Basir. Sehingga siapa yang memahami nama ini dan beribadah sesuai dengan yang dikandungnya, berarti dia telah sampai kepada tingkatan apa? Muraqabah. Makanya ya, intu bedu syai'an au tukhfuhu fa innallaha kana bikulli syai'in alima, atau innahu alimun bidzatis sudur. Syekh Muhammad Amin Syinqiti rahimahullah ketika menjelaskan ayat-ayat di atas, surat Hud ayat 11, kemudian surat Al-Ahzab ayat 54 dan yang lainnya, atau surat Al-Ghabun, wallahu alimun bidzatis sudur, bahwa perlu diketahui tidak ada nasihat yang lebih besar dan pencegah dari kemaksiatan yang lebih cespleng nan tukcer efektif yang Allah turunkan dari langit ke bumi daripada apa yang terkandung dalam ayat-ayat yang mulia ini dan yang semisalnya di dalam Al-Quran, yaitu berupa kabar bahwasanya Allah Jalla wa'ala mengetahui segala yang dilakukan para hambanya, makhluknya, selalu mengawasi mereka dan tidak alpa walaupun sekejap dari apapun yang mereka kerjakan. Dan beliau juga rahimahullah menjelaskan ada hubungan erat antara tujuan Allah menciptakan seluruh makhluknya sebagai ujian atas manusia, siapa di antara mereka yang paling ayyukum ahsanu amala, dengan korelasi ihsan yang disampaikan oleh sampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anta budallah ka'annaka tarahu, sampai akhir.
Jadi alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dalam ayat ini Allah menciptakan seluruh makhluknya untuk apa? Untuk menguji manusia. Siapa yang paling ihsan dalam beramal, dalam beribadah kepada Allah dengan mentaatinya. Jika demikian tujuan manusia dan alam semesta diciptakan, ya, tentu ini sangat logis kalau setiap hamba mencari cara bagaimana dia mencapai tujuan tersebut melewati ujian demi ujian untuk meraihnya. Maka dari sini, ya, Imam Al-Qayyim rahimahullah menjelaskan bahwa muraqabatullah dalam lintasan-lintasan pikiran ini akan memberikan dampak pada perilaku lahiriah. Siapa saja yang senantiasa merasa diawasi oleh Allah dalam kondisi rahasia, Allah akan menjaga perbuatannya, baik di saat dia sendirian atau tidak. Sehingga muraqabah ini merupakan salah satu bentuk beribadah kepada Allah melalui namanya Ar-Raqib tadi, Al-Hafidh, Al-Alim, As-Sami, Al-Basir. Sehingga siapa yang memahami makna-makna dari kandungan nama-nama ini sesuai dengan yang dijelaskan, kemudian berbuat sesuai tuntutannya, berarti dia mencapai muraqabah. Ini. Sehingga muraqabah ini kesimpulannya apa? Keadaan seorang hamba menyadari dan meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat dirinya lahir dan batin. Nah, ada penjelasan menarik yang disampaikan oleh penulis kitab, ya, Muraqabah wa thamaratuhu, Syekh Khalid As-Sabt, ya. Muraqabah ini bisa dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, muraqabah qoblal amal. Jadi sebelum melangkah ataupun melakukan suatu perbuatan, hendaknya selalu bertanya kepada diri sendiri. Apakah kita memiliki niat di dalamnya? Apa yang engkau niatkan, engkau inginkan dengan perbuatan aktivitas yang akan dikerjakan? Niatmu apa? Jika Anda datang ke kantor, ke masjid, ya, ke pasar, ke taklim, ya, ke manapun, itu ditujukan demi siapa? Engkau sedang mengumpulkan keuntungan akhirat atau kerugian dunia atau azab di akhirat. Itu perlu di situ. Apa tujuan kita datang ke majelis ilmu, ke masjid, ya, ataupun datang ke kelas untuk mengajar atau ke kantor untuk bekerja? Maka harus ada namanya muraqabah qoblal amal. Ini. Sehingga dijelaskan para ulama, ya, di dalam akhir surat Ali Imran, ya, juga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, ya, terkait muraqabah agar kita bersabar. Di dalam ayatnya apa? Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu. Perhatikan ayat ini. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan kuatkan kesabaran kalian, dan tetaplah bersiaga bermurabatoh. Maka orang-orang yang beriman, ketika mereka, ya,
bermuhasabah, menyadari diri mereka diawasi Allah Subhanahu wa taala, membangun sistem tazkiyatun nafas yang utuh dan sistematis. Sehingga bab ini seakan-akan Imam Nawawi ingin menjelaskan kepada kita tentang prinsip besar keselamatan akhirat itu ditentukan oleh hisab di dunia. Dan jiwa tidak bisa dibiarkan tanpa pengawasan. Dan tazkiyah yang benar harus sistematis, bukan spontan. Prosesnya ada prosesnya panjang. Dan setiap amal itu ada sebelum, ketika, dan sesudah. Ada muhasabahnya. Kemudian kelemahan jiwa ini diobati dengan kedisiplinan. Makanya penulis kitab dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin menjelaskan ada 6 sistem terpadu, ya, yaitu musyaratah, kemudian musyaratah itu apa? Membuat perjanjian dengan diri sendiri, MOU, bikin fakta integritas. Yang kedua muraqabah, berarti memonef diri sendiri. Kemudian muhasabah, menghisab diri. Kemudian mu'aqabah, memberi sanksi pada diri. Kemudian mujahadah, bersungguh-sungguh melawan diri sendiri. Dan mu'atabah, menegur, mencela diri sendiri. Ini adalah akar atau inti dari muhasabah. Ya. Sehingga kita di sini sering disampaikan sedang berdagang. Anda, para asatidzah, seorang pedagang, ya, sebagaimana dia pasti butuh pendukung, sekutu, kongsi dalam perniagaan untuk meraih keuntungan. Ketika dia menjalin kerjasama, biasanya mengeluarkan syarat tidak? Atau hanya lepas saja, penting ayo jalan bareng. Wong konco dhewe, orang masalah. Enggak mungkin. Berdagang pasti target utamanya apa? Keuntungan. Supaya untung apa? Harus ada syarat-syarat. Juga ada hisabnya. Ya. Maka kira-kira di jiwa kita, jiwa dan akal ini kerjasama. Akal membutuhkan kerjasama dengan jiwa, ya, menetapkan kewajiban atasnya dan memberi syarat-syaratnya kepadanya supaya mendapatkan keuntungan di akhirat, yaitu surga. Kemudian tidak lalai mengawasinya dan jangan merasa aman dari pengkhianatan jiwa. Ya, ini oleh karenanya para ulama menjelaskan kontrak jiwa, ya, musyaratah ini kita buat secara waktu sebelum beramal tadi. Muhasabah qoblal amal, muraqabah qoblal amal, di awal hari. Dalam teknis bentuknya apa? Membuat perjanjian secara sadar dengan jiwa. Karena apa? Umur ini modal. Waktu ini ibarat kantor atau gudang. Anggota badan kita ini apa? Alat produksi. Targetnya apa? Targetnya adalah surga. Resikonya apa? Neraka. Sehingga aplikasinya bagaimana? Kita setiap hari ba'da subuh sambil nunggu apa? Sambil nunggu syuruk 5-10 menit natakalam ma'an nafs. Kita berbicara dengan diri sendiri, bukan ngedan ya, ngomong diri bukan. Kemudian tahdidul masalah, tentukan hari ini amalan yang akan saya tambah apa? Dosa yang harus saya jauhi apa?
Kemudian menetapkan kedisiplinan anggota badan. Mata, lisan, perut, di checklist. Ini musyaratah. Yang kedua, tadi apa? Muraqabah inda amal. Ketika beramal. Ya, ketika beramal. Dan setelah beramal. Ini sama seperti yang disampaikan Syekhul Islam ketika menghadapi musim-musim ibadah. Ini juga harus memperhatikan supaya kita bisa memaksimalkan diri kita di dalam menyambut datangnya musim-musim ibadah seperti Ramadan, ya, Dzulhijjah dan yang lain. Apa? Menghadirkan 3 hal. Qoblal amal, inda amal, ba'dal amal. Niat dijaga sampai akhir. Kita juga sama. Ya. Kemudian yang kedua apa? Muraqabah. Pengawasan hati. Waktunya sebelum, saat dan setelah. Dengan menghadirkan tadi dari hasil pengenalan kita, belajar kita terhadap Asmaul Husna, nama Allah Al-Hafidh, As-Sami Al-Basir, Ar-Raqib. Dengan membuat standar apa? Anta budallah ka'annaka tarah. Engkau beribadah, beraktivitas seakan-akan ya melihat Allah. Ujiannya apa kira-kira? Apa pendorong amal ini? Pekerjaan tiap hari, masuk di kantor, duduk di majelis, atau ngajar, jadi dosen, atau nulis jurnal, atau kegiatan keluar, marketing, nempel banner, main futsal, ya, atau rekreasi, atau bahkan bawa keluarga. Apa pendorongnya? Allah atau hawa nafsu. Kemudian tetap dilakukan dengan konsisten dan semangat jika tidak dilihat manusia. Kira-kira kalau dilihat manusia lebih semangat atau enggak dilihat manusia lebih semangat? Uji sendiri, uji emisi. Makanya dibiasakan, dan para salaf seperti itu. Berhenti, dibiasakan berhenti 3 detik sebelum bertindak. Kemudian tanya pada dirimu, apakah Allah ridho dengan aktivitas saya? Saya niatkan untuk Allah atau tidak? Itu dikisahkan para salaf ketika mau menghadiri jenazah, sholat jenazah, ya, untuk takziah. Sebentar, dia berdiri kemudian meluruskan niatnya. Bismillah, ayo pergi. Seperti itu. Kita juga sama. Harapannya seperti itu setiap kita melangkah, gitu. Sehingga ketika ternyata kita jatuh dalam maksiat, segera langsung berubah haluan, bertobat. Kalau kita melakukan hal-hal yang masih mubah, maka etika, adab, sopan santun, hati itu dijaga dan disyukuri. Karena ini ruh keikhlasan. Kemudian muhasabah. Ini terkait audit amal. Waktunya berarti setelah atau di hari akhir hari ya. Ini mengaudit tentang perjalanan spiritual kita. Objeknya apa? Kalau muhasabah objeknya apa? Terkait fardu, sunnah, atau maksiat. Kalau fardu sudah dilaksanakan, atau sudah dilaksanakan tapi ada kelalaian di dalamnya, atau sunnah bertambah menjalankan yang sunnah-sunnah atau stagnan. Kalau maksiat terjadi pengulangan atau ditinggalkan. Dan ini dilakukan sebelum tidur, evaluasi. Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Ruh menjelaskan seperti itu. Setelah kita mengambil air wudu, mau tidur, mengibaskan, ini sebelum tidur ya, merenung sejenak.
Evaluasi. Catat. Apa kesalahan utama hari ini? Apa amalan terbaik hari ini? Dan jangan pernah menipu diri sendiri. Makanya kita tadi, ya ayyuhalladzina amanu isbiru. Kita diberi bersabar. Bersabar dalam menjalankan ketaatan. Kesabaran termasuk telaten dalam melihat kondisi kita ke dalam. Lebih telaten daripada mentelateni kesalahan orang lain. Lebih banyak audit internal atau eksternal? Internal. Kemudian mu'aqobah. Mu'aqobah itu ya semacam punishment. Ini dilakukan ketika kita gagal. Kita didik jiwa kita dengan hukuman syar'i. Dengan hukuman yang halal, mendidik dan seimbang. Dan tidak menyakiti fisik. Ataupun tidak ekstrim. Misalnya kalau kita lalai dari wirid. Wiridnya apa misalnya? Selesai sholat fardu biasanya langsung pergi. Kecuali jenengan sibuk ya. Biasanya habis sholat zuhur, wiridnya bisa komplit nggak? Atau ada yang langsung pergi, pelencing begitu. Tahu pelencing ya? Habis salam langsung. Maka tambah wiridnya. Zikir pagi dan petang. Kemudian misalnya kita tergelincir dalam suatu dosa, maka puasa-puasa sunnah kemudian kita jadikan pengganti, ya kita alihkan. Yang dulu nggak biasa sholat, puasa sunnah, ayamul bid, saking sibuknya, dicoba. Dan seterusnya. Qiyamul lail dan seterusnya. Kemudian yang kelima, mujahadah. Mujahadah itu melawan jiwa. Ini terus menerus konsisten ya. Memaksa jiwa agar taat. Karena jiwa tidak akan tunduk tanpa paksaan. Harus dibikin aturan. Apa bentuknya? Sarananya yang kita gunakan bermujahadah dengan qiraatul kutubik qasas. Membaca kisah-kisah para salaf. Kemudian suhbatu solihin. Bergaul dengan orang-orang soleh. Kemudian kita bikin perbandingan antara kita dengan mereka, dengan orang-orang soleh. Karena ternyata jalan menuju surga itu sangat terjal, bukan jalan yang nyaman. Kemudian yang terakhir, mu'atabah, ya. Mu'atabah, teguran keras. Teguran ini kita lakukan di saat kita futur. Jangan tahu kapan Anda futur dan tidak kan yang tahu kita sendiri. Tujuannya agar nyetrum diri kita mensadar. Apa isinya mu'atabah ini? Zikrul maut, zikrun nar, mengingat kematian, mengingat neraka, menyadarkan kebodohan jiwa, dan waktu di zaman akhir ini sangat cepat berlalu. Sehingga sering dialog dengan jiwa. Dan mencela jiwa kita dalam arti bukan mencela takdir, mencela tadi hasil audit dan menolak jiwa ketika ingin membenarkan dosa, sehingga ini dari nafsu amarah menjadi nafsu mutmainnah, sehingga skema muraqabah dan muhasabah ini dilakukan di pagi hari, siang, malam. Tadi ada 6. Musyaratah dan muraqabah niat dilakukan di waktu apa? Pagi. Muraqabah amal dan mujahadah ketika kondisi kita malas dilakukan di siang sampai sore. Dan malam hari ini adalah muhasabah, muaqabah, mu'atabah, wa taubah, wa doa. Ini dijelaskan para ulama ya. Jadi kawan-kawan sekalian, sangat bagus sekali apa yang dibawakan oleh Imam Nawawi dalam bab ini, bab muraqabah. Mudah-mudahan Allah Jalla wa'ala memudahkan kita semuanya untuk bisa menjalani tazkiyatun nafs secara sistematis dengan apa yang dibimbingkan para ulama tadi.
Baik, sampai di sini nanti kita masih lanjutkan lagi sedikit tentang apa yang berkaitan dengan muraqabah sesuai dengan yang dijelaskan para ulama salaf. Naktafi biadal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.